Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan dengan NIM D22 2018-0425. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sebaran Penyakit Kanker pada Wanita Usia 25-45 tahun di Kota Semarang. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Penderita penyakit kanker di dunia didominasi oleh perempuan. Data Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2018 menunjukkan hampir 0,4% perempuan di ibu kota Jawa Tengah atau sekitar 4.086 orang menderita penyakit yang juga dikenal sebagai neoplasma ganas. Ada 4 jenis kanker yang ditemukan di 27 rumah sakit dan 37 puskesmas di Kota Semarang. Keempat jenis penyakit kanker itu yakni kanker hati, kanker paru, kanker mamai atau payudara, kanker cervix atau leher rahim. Dari 4 jenis penyakit kanker itu, yang paling banyak adalah jenis kanker payudara. Jumlahnya mencapai 3.509 penderita dan mayoritas merupakan perempuan. Sepanjang 2018 ada sekitar 4.286 penderita kanker yang ditemukan di Kota Semarang. Jumlah itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, yakni 3.334 penderita di 2017, 1.306 orang di 2016, 1.202 orang di 2015, dan 1.806 penderita di 2014. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam proposal ini adalah mengapa jumlah penderita kanker pada wanita terus meningkat setiap tahunnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 2 jenis tujuan penelitian. Yang pertama tujuan penelitian umum, yaitu mencari penyebab jumlah pengidap penyakit kanker pada wanita yang terus meningkat pada tiap tahunnya. Yang kedua adalah tujuan khusus, memantau jumlah pengidap penyakit kanker pada wanita setiap tahunnya, mencari hubungan faktor kesehatan dan faktor lainnya dalam penyebab peningkatan penderita penyakit kanker. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada terbagi 2 adalah manfaat penelitian di sini. Yang pertama bagi rumah sakit, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan agar menekankan angka pengidap kanker yang terus meningkat dan mengetahui penyebab penyakit kanker. Yang kedua bagi institusi pendidikan, dapat menjadi pelajaran atau bahan ajar untuk diberikan kepada para pelajar tentang penyebab, gejala, dan dampaknya sehingga dapat mengurangi peningkatan pengidap kanker di Kota Semarang. Variabel penelitian. Dalam proposal ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah independen variabel, adalah variabel ini mempunyai pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu faktor-faktor penyebab kanker. Dan selanjutnya ada variabel terikat atau dependent variable. Variabel terkait atau independent variable adalah variabel yang keberadaannya menjadi suatu akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat yaitu sebaran wilayah penderita kanker. Di sini ada kerangka teori seperti pada gambar bisa dilihat. Selanjutnya metode pengumpulan data. Ada 2 metode pengumpulan data pada proposal ini. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung dengan puskesmas. Sedangkan data sekunder adalah data kasus pada tahun sebelumnya yang didapatkan dari rumah sakit atau instansi terkait. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional yang pertama adalah laporan kasus penderitaan adalah suatu bentuk penyampaian tentang tambahan, pengurangan, atau jumlah total kasus masyarakat yang menderita suatu penyakit. Definisi operasional kedua adalah sebaran penderita kanker adalah suatu bentuk pendataan tentang penyebaran kasus kanker yang terjadi di suatu wilayah. Variabel ketiga adalah klasifikasi berdasarkan penyakit kanker dan penderita, merupakan pengelompokan data berdasarkan jenis-jenis penyakit kanker yang dialami masyarakat dan juga pengelompokan berdasarkan jenis penderita, berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain-lain.
Selanjutnya ada pengolahan data. Ada 3 metode pengolahan data. Yang pertama adalah penyajian. Penyajian data dengan menganalisis hasil observasi yang ditulis dalam bentuk kalimat. Yang kedua adalah editing. Editing adalah memeriksa atau mengecek tentang kepadanan data yang telah didapat bisa menjadi informasi yang mempunyai makna. Yang ketiga adalah tabulasi. Tabulasi adalah mengakumulasikan data-data yang telah didapat dan disesuaikan berdasarkan jenis data supaya mudah dalam proses penyampaian data. Yang terakhir di sini adalah analisa data. Data yang telah didapat dari observasi akan dianalisis dengan mengerjakan secara deskriptif dengan menerangkan data tentang sebaran penyakit kanker pada wanita usia 25 sampai 45 tahun di Kota Semarang. Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan teori yang ada untuk didapatkan kesimpulan dari observasi ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.